Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, selamat kita berjumpa kembali. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita boleh berjumpa di channel Paulus Pinonto Antirayo di program Setiap Hari Bersama dengan Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, dan like sebanyak-banyaknya agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi dari saya. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Dan saya akan memberikan tema renungan saya. Renungan ini, hari ini bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, adalah jangan bertengkar. Kalau kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Titus, pasal yang ketiga, ayat yang kedua, saya bacakan buat kita semua. Di situ menyebut bahwa janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia. Nah, saya mengambil dalam beberapa ayat saja, walaupun konteks firman Tuhan ini berbicara tentang bagaimana Titus yang juga masih menjadi sebuah polemik bahwa apakah Titus ini adalah anak rohani Rasul Paulus ataupun mungkin dia adalah rekan pelayanan, ya. Tetapi saya tidak akan mengacu ke sana. Saya akan saya akan memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara mengenai kehidupan sehari-hari kita saja. Nah, tentang bagaimana kita tidak boleh bertengkar. Apapun alasannya, apapun kondisinya, apapun masalahnya, kita harus menjauhi pertengkaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, suatu ketika Titus itu diutus oleh Rasul Paulus ke tempat pelayanan untuk mengembalakan suatu jemaat atau jemaat-jemaat yang ada di suatu tempat. Lalu kemudian dia melayani jemaat-jemaat tersebut yang disebut oleh Rasul Paulus sebagai rekan sekerja. Sekalipun Timotius juga disebut sebagai rekan sekerja, tetapi di sini Rasul Paulus pesankan kepada Titus agar supaya janganlah mereka memfitnah. Karena kalau kita pahami ya dalam kehidupan ini bahwa kita itu setiap orang punya pandangan sendiri, punya pendapat sendiri. Kita berpikir kalau kita bertengkar itu adalah hal yang positif. Jika bertengkar secara positif dan sportif. Padahal Alkitab katakan janganlah mereka bertengkar. Nah, kalau kita perhatikan, di situ juga Alkitab katakan hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Nah, tanggung jawab dari seorang hamba Tuhan yaitu Titus dipesankan oleh Rasul Paulus, Apostol Paul, agar supaya dia harus mampu menjaga sikap, harus bisa lemah lembut terhadap semua orang secara holistik, tidak pandang bulu. Harus semua orang dia harus lembut. Nah, di sini kalau kita perhatikan di ayat-ayat ini ternyata Rasul Paulus mengacu atau mereview kembali kehidupan seseorang atau kehidupan manusia pada saat jatuh dalam dosa. Pada waktu disebut dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa pada waktu itu dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji bahkan, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, kalau kita lihat sebenarnya kalau dalam konteks firman Tuhan itu berbicara tentang pengajar-pengajar sesat atau ajaran-ajaran sesat. Tetapi kalau saya kaitkan, saya korelasikan dengan, saya hubungkan dengan kehidupan sehari-hari, maka dapat dipastikan bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh bertengkar. Nah, ada beberapa ciri mereka yang suka bertengkar. Ciri yang pertama, menganggap diri paling benar. Kalau kita perhatikan hidup kita, kalau kita sudah menganggap bahwa diri kita paling benar, nah, lalu kemudian orang lain itu nggak benar, maka itu sudah sangat kita perlu beware,
perlu berhati-hati dengan apa yang kita ajarkan, apa yang kita lakukan. Bahkan kita menganggap orang lain nggak penting, kitanya yang penting. Kita menganggap apa yang dikerjakan orang lain itu salah semua, sedangkan apa yang saya kerjakan itu benar semua. Padahal kita harus tahu bahwa jangan kita menganggap diri paling benar, sehingga tidak terjadi pertengkaran. Nah, mengapa terjadi pertengkaran? Karena ternyata ada orang yang menganggap diri paling benar. Ya, ada orang yang menganggap bahwa segala sesuatu yang dia lakukan itu benar. Tentu, ya, tentu ada hal yang perlu kita perhatikan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus saling mengasihi dan jangan saling membenci. Kalau kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15, firman Tuhan berkata begini, sampai ayat yang ke-18, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi, kalau orang membenci berarti dia orang seorang pembunuh, ya, dan dirinya itu tidak memiliki bagian dalam hidup dalam kekekalan. Artinya dia tidak akan dapat bagian dari apa yang Kristus berikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan, maksud saya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Pertanyaannya, apakah kita sanggup, apakah kita mampu, apakah kita punya potensi untuk menyerahkan nyawa kita kepada sesama kita? Dan ini kita pasti akan kaji kembali, loh kok saya harus memberikan nyawa saya, bukankah dia juga harus memberikan nyawanya untuk Kristus? Sehingga kita menuntut balas, padahal kasih yang diberikan Tuhan itu adalah kasih agape, kasih yang tanpa balas, kasih yang tidak menuntut balas. Artinya dia berinisiatif. Yesus datang ke dalam dunia ini, dia memberikan nyawanya, dia memberikan untuk semua orang, dan kepada orang-orang yang ingin percaya kepada dia berikan yang terbaik, keselamatan yang daripadanya. Tentu ini bukan andil dari manusia, tetapi andil dari Bapa di surga. Lalu kemudian Yesus datang ke dalam dunia ini, dia memberikan nyawanya untuk saudara-saudaranya, untuk orang-orang yang percaya, untuk mereka yang mau melakukan firman. Lalu kemudian barang siapa mempunyai harta dunia dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Nah, kalau kita bilang, ya, kalau kita berkata bahwa kita memiliki harta dunia, lalu kemudian kita melihat ada saudara kita yang menderita kekurangan, tetapi kita menutup hati, kita menutup pintu hati kita untuk mereka, maka sebenarnya ada pertanyaan besar bagi kita. Bagaimanakah kasih Allah itu dapat ada di dalam kita? Ya, tidak mungkin itu ada, itu impossible. Kenapa? Kenapa itu impossible? Karena Tuhan tidak menghendaki, ya, orang-orang hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk hidup bagi Tuhan dan hidup untuk orang lain. Artinya dia tidak membenci saudaranya dia hanya karena dia berbeda pendapat, hanya karena dia berbeda kepercayaan, hanya gara-gara dia berbeda opini, berbeda konsep, berbeda gagasan, maka dia langsung membangun sebuah konstruksi dirinya sendiri, sehingga yang dia lakukan adalah dia membenci dan dia menganggap dirinya yang paling benar. Padahal Alkitab sudah mengingatkan agar supaya jangan membenci saudaramu. Ya, firman Tuhan juga ini mengingatkan kepada kita agar supaya kita harus aplikasikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mereka yang melakukan kesalahan harus diberikan teguran, kritik atau nasihat. Teguran tersebut harus diterima dengan lapang dada agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, sayangnya beberapa orang masih enggan, ya, masih belum menerima teguran lantaran selalu merasa benar. Nah, bahkan apalagi kalau kita sudah sering menyampaikan atau sudah dipercayakan Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, nah kita kadang-kadang berada di posisi seperti ini, ya, kita berada di posisi selalu merasa benar, padahal kasih karunia Tuhan bagi mereka juga yang
ingin menerima keselamatan, bagi mereka juga yang ingin berharap kepada Tuhan. Kadangkala kita menutup pintu bagi mereka karena kita sudah menganggap diri paling benar. Kita menutup pintu bagi mereka sehingga keselamatan itu tidak terjadi kepada mereka. Padahal kita adalah suratan terbuka, suratan yang dilihat oleh banyak orang, sehingga keselamatan itu bisa terjadi bagi siapapun yang ada di dalam dunia ini. Dan Bapak Ibu Saudara, sikap ini adalah suatu kesombongan. Kalau kita merasa diri paling benar, apa yang kita kerjakan itu paling benar. Nah, sehingga kalau kita melihat ada orang lain yang melakukan kesalahan sedikit saja, kita akan menegur itu. Padahal di sisi lain kita itu punya kesalahan. Di sisi lain kita itu punya kekurangan. Ya, padahal orang lain punya kelebihan. Padahal juga orang lain mungkin lebih efektif melakukan sesuatu yang kita nggak bisa. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa apabila mendapat teguran karena berbuat salah, ya, umat seharusnya merendahkan hati dan menerima nasihat tersebut. Bahkan kalau kita lihat ayat ini mengacu kepada Titus. Rasul Paulus mengingatkan kepada Titus agar supaya dapat melayani umat-umat Allah, agar supaya tidak kontaminasi dengan ajaran-ajaran yang berkembang saat itu, ajaran yang sesat, sehingga dia harus bisa memelihara jemaat-jemaat yang ada di tempat di mana dia dipercayakan. Nah, di sini kita harus perhatikan bahwa jangan pernah kita menganggap diri paling benar. Kalau kita sudah menganggap diri paling benar, ya sudahlah, pasti kita akan sulit ditegur, kita akan sulit dinasihati. Nah, ciri yang kedua agar supaya kita tidak bertengkar, ya, ciri yang kedua, kalau kita lihat orang-orang yang suka bertengkar, itu ada ciri yang kedua juga. Ciri yang kedua adalah menganggap diri paling baik. Nah, kadangkala kita kalau sudah merasa diri paling baik, ya, ini juga menjadi suatu warning buat kita. Kalau kita melihat orang lain yang mungkin dia melakukan kejahatan, ya, kejahatan tetapi tidak ya besar-besar amat. Memang dosa is dosa, sin is sin, ya. Dosa itu nggak ada dosa besar, dosa kecil. Dalam firman Tuhan, dosa dinyatakan sebagai dosa yang sama, sekalipun dia berpikir negatif, maksud saya itu sama dosanya dengan orang yang berbuat jahat gitu. Jadi memang dosa itu sudah dirampungkan, ya, sudah di konsep oleh Yesus waktu itu, bahwa dosa adalah dosa. Ya, kalau orang yang berzina itu sama dengan orang yang berpikir untuk berzina. Jadi itu dosa adalah dosa. Nah, kalau kita lihat, Yesus sedang menceritakan perumpamaan kepada para pengikutnya, ya, suatu ketika, ya. Lalu kemudian dia memberitahukan tentang dua orang. Dia ceritakan tentang dua orang, seorang Farisi dan seorang pemungut cukai, yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Si Farisi dihormati, sedangkan si pemungut cukai dibenci oleh orang-orang yang melihatnya. Orang Farisi itu berkata dan berdoa, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Saya membayangkan si Farisi ini mengarahkan telunjuknya ke si pemungut cukai sambil mengucapkan doanya. Kenapa demikian? Karena dia menganggap diri paling baik. Dia menganggap diri dia yang paling baik, dia yang paling dihormati, doanya yang paling powerful, doanya pasti dijawab oleh Tuhan. Nah, kebanyakan dari kita mungkin tidak pernah berdoa seperti orang Farisi di atas, karena doa mereka itu panjang sekali. Doa mereka itu sangat, ya, kalau kita lihat sangat sistematis, ya. Namun mungkin kita pernah merasa lebih suci atau lebih baik dari orang lain, atau mungkin kita merasa memberi lebih banyak dari orang lain, lebih pintar dari orang lain. Kita merasa karena kontribusi kita lebih besar, maka kita menganggap diri paling baik. Nah, hati-hatilah terhadap perasaan yang membawa kita merasa lebih tinggi dari seharusnya. Bahkan kalau kita ingat, Yesus dari tempat yang tinggi, bahkan dia berada di tempat yang maha tinggi. Dia rela turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang yang tidak bisa buat apa-apa, orang yang sebenarnya tersesat, terhilang. Dia cari untuk diselamatkan. Orang Farisi ini percaya dirinya sendiri dan kefasihannya berbicara. Dia mungkin seorang yang beretorika, orang yang sering mengucapkan
tentang Talmud, tentang hukum Taurat. Nah, dia fasih, sangat fasih. Bahkan kalau kita lihat cara berpikir dia itu mungkin sudah terkonsep. Nah, tetapi untuk membuat orang lain terkesan. Sementara si pemungut cukai ini sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, dan dia memang nggak mengenal Tuhan, nggak mengenal sama sekali Tuhan. Di tengah rasa bersalahnya dia, di tengah keberdosaannya dia, pemungut cukai itu bahkan tidak berani menengadah atau melihat ke atas, ke langit, melainkan memukul-mukul dirinya sambil berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Mana doa yang akan dijawab oleh Tuhan? Nah, kadangkala karena kita merasa diri paling baik, kita menunjukkan kepada orang lain kebaikan kita. Memang nggak salah. Di sisi lain, memang itu perlu juga agar supaya apa? Agar supaya kita tahu nih kontribusi kita di dalam sebuah pelayanan organisasi, di dalam keluarga. Tetapi pun kalau kita lihat orang yang nggak bisa berdoa, orang yang sangat berdosa, kita harus doakan mereka. Jangan kita menganggap doa kita yang dijawab, doa mereka tidak dijawab. Nah, ini adalah sesuatu hal yang keliru. Yang ketiga adalah ciri ketiga, mereka yang suka bertengkar adalah orang-orang yang menganggap diri paling berbakat. Nah, orang-orang yang menganggap diri paling berbakat itu adalah orang-orang yang cirinya itu suka bertengkar. Mengapa? Karena setiap orang sudah Tuhan berikan bakat masing-masing, bahkan kelebihan masing-masing, dengan tujuan memuliakan Tuhan. Sayangnya banyak ya kita telah salah dalam memahami bakat. Salah kita memahami talenta atau skill atau experience atau apa yang kita miliki, skill. Kita berpikir bakat untuk kepentingan kita, untuk apa yang kita miliki saja, ya. Kita pikir itu hanya ditujukan kepada kita. Kita berpikir bakat untuk kepentingan kita, sehingga sentralnya adalah kita. Ini yang disebut egosentris. Namun Yesus telah memberikan teladan yang baik agar supaya jika kita memiliki semua itu, hendaklah Tuhan dimuliakan. Hendaknya Yesus Kristus Tuhan itu dimuliakan dalam setiap aspek, dalam segala aspek, dalam setiap eksistensi kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan, agar supaya kita tidak lagi merasa dan menganggap diri paling berbakat. Secara manusiawi tidak bisa dipungkiri ya, kepada setiap orang yang memiliki segudang prestasi bakat, ya pasti akan bangga dong, ya, berindikasi bahwa semua hal yang dia buat atau sebuah konstruksi yang dia bangun berasal dari dirinya sendiri. Padahal itu datangnya dari Tuhan, itu berasal dari Tuhan, karena dari Tuhan, untuk Tuhan, bagi Tuhan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jika kita percaya bahwa semua berasal dari Tuhan, maka sekalipun kita berbakat, maka kita akan selalu rendah hati dan memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita. Kita tidak lagi berkata, sayalah yang paling berbakat, sayalah yang paling hebat, sayalah yang paling luar biasa, ya, sehingga tidak menimbulkan pertengkaran. Kadangkala kalau kita sudah merasa diri paling berbakat, ya, ketika orang lain nggak berbakat melihat kita atau melihat bakat kita, skill kita, orang lain akan iri, akan cemburu, dan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang negatif, hal-hal yang akan merugikan orang-orang percaya. Padahal ya, kita sebagai orang yang percaya, tujuannya sekalipun kita berbakat adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk maksud yang mulia. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.